Baik, fiikum barakallah, syukran, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Baik ikhwan fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bermuajahah, bertemu, berkumpul dalam majelis online ini dalam daurah terhib Ramadan 1446 Hijriah yang diselenggarakan oleh Fawaid Syafi'iyah. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kemarin, pertemuan yang ketiga, kita sudah membahas beberapa pembatal puasa. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu tentang adab-adab puasa. Yang dimaksud dari adab-adab puasa di sini adalah hal-hal yang berkenaan dengan kesunahan-kesunahan puasa dan hal-hal yang hendaknya dihindari ketika seorang itu berpuasa. Maka kita langsung membaca kepada kitabnya untuk mempersingkat waktu dan supaya materi kita bisa selesai. Maka di sini qala al-musannifu hafizahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Adabus siyami wa makruhatihi. Adab-adab puasa dan kemakruhan-kemakruhannya. Adabus siyam, adab-adab puasa. Lisiyami adabun katsiratun. Dalam puasa ada beberapa adab yang cukup banyak. Nujizuha, kita ringkas adab-adab tersebut fima yali, dalam apa yang akan datang ini. Maka di sini beliau akan menyebutkan beberapa adab di dalam berpuasa secara ringkas, ya, secara ringkas. Karena kita mau memperinci ya cukup banyak memang adab-adab dalam berpuasa. Namun apa yang disampaikan di dalam kitab ini insya Allah sudah dalam dalam sisi yang cukup bagi kita untuk kita ketahui dan kita amalkan. Ya, untuk kita ketahui dan kita amalkan. Baik. Maka di sini beliau sebutkan adab yang pertama. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ta'jilul fitri. Adab yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Ya. Maka di antara hal yang disunahkan di dalam berpuasa adalah menyegerakan berbuka. Dan yang dimaksud dengan berbuka di sini adalah membatalkan puasanya, ya, membatalkan puasanya dengan pembatal-pembatal puasa. Yang dimaksud dengan berbuka adalah membatalkan puasanya dengan pembatal-pembatal puasa. Ya. Oleh karenanya al-fitr, ya, maknanya adalah membatalkan, tidak harus dengan minum. Bisa jadi dengan makan. Ya, bisa jadi apa? Dengan makan. Ya. Baik. Maka di sini beliau mengatakan wa yakunu dzalika, dan terjadi ta'jilul fitr tersebut isra tahaqquqi ghurubi syamsi. Isra setelah keyakinan terhadap tenggelamnya matahari. Maka di sini ada beberapa catatan. Poin dalam ta'jilul fitri di sini. Poin yang pertama yang ditekankan oleh musannif adalah hendaknya menyegerakan berbuka ketika sudah diyakini, ya, atau sudah muncul ghalabatul dzan, ya, dzan yang kuat, prasangka yang kuat bahwasanya memang sudah masuk waktu maghrib. Bahwasanya sudah masuk waktu maghrib. Maka kalau misalkan dia ragu-ragu,
maka sebaiknya dia tunda untuk berbuka puasa. Sebaiknya dia akhirkan. Sebaiknya apa? Dia akhirkan. Kalau ragu-ragu. Ya. Baik. Ya, kenapa? Ya, karena supaya dia masuk dalam pembatal puasa dalam kondisi yakin bahwasanya memang sudah diperbolehkan membatalkan puasa. Maka apa yang nanti disebutkan dalam hadis ya tentang kesunahan menyegerakan berbuka ini dipersyaratkan. Kesunahan ini berlaku bagi orang yang yakin memang sudah masuk waktunya berbuka atau dia memiliki prasangka yang kuat. Ya, masuk waktunya berbuka atau memiliki prasangka yang kuat. Namun apabila dia itu ragu, sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, maka secara asal tidak disunahkan untuk menyegerakan berbuka, tapi menunggu mentakhir berbukanya. Ya, mentakhir berbukanya. Dalilnya apa kalau misalkan ditanya? Dalilnya apa? Kenapa kok harus Kenapa kok harus mengakhirkan berbuka kalau misalkan masih ragu? Dan kenapa harus ditakkid menyegerakan berbuka itu ketika yakin memang sudah waktunya berbuka atau punya zon yang kuat bahwasanya memang sudah waktunya berbuka. Kita lihat dalam satu hadis ya yang sahih bahwasanya Nabi Islam menyampaikan ya idza idza aqbala al-lailu min hahuna ya wa adbarun naharu min hahuna ya atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jika malam sudah datang dari sisi ini dan jika waktu siang sudah pergi dari sisi ini, maksudnya malam sudah datang dari sisi barat, sisi timur, dan siang sudah pergi dari sisi barat, ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah masuk waktunya apa? Untuk membatalkan puasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan takyid menyegerakan berbuka ketika memang sudah waktunya. Ya, jadi bukan mutlak. Ya, pokoknya langsung saja berbuka, tidak. Harus apa? Bukan harus ya, dianjurkan yang lebih utama dia paling nggak yakin atau ghalabatul dzan. Tapi kalau dia masih ragu-ragu, maka tidak disunahkan menyegerakan berbuka. Alasannya apa? Ihtiyatan, sebagai kehati-hatian supaya tidak menjatuhkan dirinya kepada pembatal puasa kalau memang sejatinya belum masuk berbuka. Dan kemudian beliau menyebutkan dalil wa dalilu dzalika, dalilnya hal tersebut apa? Marawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, wa Muslim, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Sahal bin Sa'ad, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, la yazalun nas, bahwasanya senantiasa manusia bi khairin, dalam kebaikan. Ya, selama ya, ma di sini madzharfiyah ya. Madzharfiyah maknanya ya terangan mudah waktu. Selama ajalul fitrah, mereka menyegerakan berbuka. Dan kita sudah sampaikan hadis ini ya, ada syaratnya ya, diberikan takyid bahwasanya tidak mutlak segera berbuka, tidak, tapi ketika ada keyakinan memang sudah masuk waktu maghrib atau punya prasangka yang kuat dari hadis yang lain. Kemudian beliau menyampaikan poin berikutnya, wal afdal. Nah, sekarang beliau menyampaikan kalau begitu berbuka puasa apa yang paling afdal? Beliau mengatakan, wal afdal, yang paling utama, an yuftira ala rutabin. Ya, yang paling afdal adalah berbuka dengan rutab. Rutab adalah kurma yang basah, kurma yang belum dijemur, kurma yang masih ada airnya, gitu ya. Ini yang paling utama. Au tamar, atau kurma kering, tamar, kurma kering. Ya. Baik, nah di sini beliau menggunakan ibarah au, atau ya, ibarah au, dan sebagian fuqaha una itu mereka menjadikan ini sebuah urutan keutamaan, dalam artian bisa orang itu berpindah ke tamar ya, diutamakan tamar ketika memang tidak ada rutab. Fa'ala kulli hal ya,
yang paling utama adalah rutab. Kalau tidak ada rutab, maka dengan tamr, dengan kurma yang sudah kering. Fa'in lam yajid, jika tidak mendapati apa? Mendapati kurma, baik rutab atau tamr, fa'ala ma'in, maka dia berbuka dengan air. Maka dengan berbuka dengan air. Baik, itu kalau misalkan apa? Misalkan tidak ada kurma. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis. Di sini disebutkan wa rawa Tirmidzi wa Abu Daud. Nah, Imam Tirmidzi dan Abu Daud meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru, beliau berbuka qabla an yusalli, sebelum salat, ala rotaba au ala rutabatin, atas beberapa kurma basah. Maksudnya berbukanya dengan kurma basah. Jadi maksudnya berbuka di sini membatalkan. Kalau urf kita berbuka itu kan ada menu lengkap ya. Orang Indonesia ya harus ada nasi, ada lauk pauk, ada sayur, dan itu ya, ada minum. Tapi kita sampaikan ini maksud dengan fitr, yang dimaksud di sini adalah bahasa kita takjil. Bahasa kita apa? Takjil. Kalau misalnya ditanya, apakah boleh Ustaz membahasakan dengan takjil? Ya boleh-boleh saja, itu hanya bahasa saja. Ya, itu hanya istilah saja. Ya, sebenarnya ya, maksudnya takjil itu memang makanan-makanan ini digunakan untuk menyegerakan membatalkan puasa. Maka Nabi SAW itu takjilnya gitu ya bahasa kita dengan kurma basah. Fa'in lam yakun, jika tidak ada kurma basah, fa'ala tamaratin, maka di atas kurma kering. Dalam artian beliau memakan kurma kering. Fa'in lam yakun, jika tidak ada, hasa, beliau meneguk hasawatin, beberapa tegukan min ma'in, dari air. Fa'innahu tahurun, maka sesungguhnya air itu sebagai penyuci. Ya, air itu apa? Sebagai penyuci. Yang dimaksud di sini penyuci adalah pembersih, penyuci daripada dahaga yang sudah dia rasakan. Allah taala alam. Baik. Maka ini beberapa hal yang berkenaan dengan takjil fitr. Kemudian sunnah yang kedua. Sunnah yang kedua. As-sahur. Sunnah yang kedua adalah as-sahur. Ya. Kemudian di sini ada faedah lughawiyah yang diselipkan di sini. Disebutkan was-sahur bi yuftahu sinu. Difathahkan sinnya, atau sebenarnya di fathi ya, bukan. Sebenarnya salah ketik ya. Bi fathi sin, dengan memfathahkan sin, yaitu sahur. Nah, as-sahur. Kalau dengan difathahkan sinnya, maka maknanya kata as-sahur mayukalu fis sahari. Apa yang dimakan di waktu sahur. Ya. Berarti dia lebih ke arah menunya. Kalau kata as-sahur. Jadi kita katakan nasi Padang itu bahasa Arabnya sahur. Sate itu sahur. Ini sahur ya, air itu sahur itu. Baik. Bidhammisin wa bidhammisin, dan kalau didhammahkan sinnya suhur, maka maknanya apa? Al-aklu. Maknanya adalah fi'il, perbuatan menyantap menu tersebut. Perbuatan menyantap menu tersebut. Ya. Jadi ini seperti wudhu. Kalau al-wudu itu alat bersucinya. Ya. Alat bersucinya. Tapi kalau al-wudu, maka dia adalah fi'il bersucinya. Fa'ala kulli hal, ya. Kalau misalkan secara bahasa gitu ya. Kalau dikatakan kamu mau ngapain misalkan. Maka jawaban yang benar, saya mau suhur. Karena fi'il. Tapi kalau ditanya, ini apa? Ini ya misalkan tanya ada makanan gitu ya. Ini apa? Maka dikatakan ini adalah sahur. Ya, dalam artian menu makanan itu. Fa'akul tapi nggak masalah. Ya, hanya saya terlalu ya. Ada faedah sedikit. Maka yang termasuk disunahkan adalah sahur. Dalilnya apa? Beliau menyebutkan dalilnya wadalil istihbabihi, dan dalil disunahkan makan sahur marwahul Bukhari wa Muslim, apa yang diriwayatkan Imam Muslim, Bukhari dan Muslim, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tasahharu, sahurlah kalian. Sahurlah kalian. Kenapa? Fa inna fis sahuri barakah, ya.
Karena sesungguhnya di dalam makanan sahur, ya, di dalam makanan sahur fis sahuri, makanya kita baca dengan fathah. Karena sesungguhnya dalam makanan sahur ada barokatun, keberkahan. Ya, ada keberkahan. Baik. Maka di sini tasaharu ini adalah fi'il amr. Ya. Adalah apa? Fi'il amr. Ya, perintah. Kalau ditanya, Ustaz, bukankah kalau kita belajar usul fikih, perintah itu memberikan faedah kewajiban? Al-amru yaqtadi al-wujub. Nah, ini ada fi'il amr jelas, tasaharu. Kenapa sahur itu tidak diwajibkan? Maka kita sampaikan, maka fi'il amr ini turun derajat hukumnya dari wajib menuju sunnah karena ijma. Karena tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat sahur itu wajib. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat sahur itu apa? Wajib. Ya. Tapi maka makan sahur ini bukan suatu kewajiban. Makan sahur bukan suatu kewajiban, tapi kesunahan. Kemudian beliau sebutkan hikmah. Apa hikmahnya kita sahur? Wal hikmatu, dan hikmah min istihbabis sahur, atau lebih tepatnya min istihbabis suhur gitu ya. Dan hikmah dari kesunahan aktivitas sahur ini at-taqawi, untuk menguatkan badan ala saumi, atas puasanya. Hikmahnya adalah apa? Ya, hikmahnya adalah untuk memperkuat diri supaya dia bisa menjalani puasa. Karena kita berada dalam jasad yang memang butuh makanan dan minuman. Ya. Memang butuh pada makanan dan minuman, ya. Oleh karenanya suaranya kecil. Oh, mungkin kurang dekat ya. Sebenarnya anak deketin dulu. Mungkin cek segini gitu ya. Jelas ya, insya Allah ya. Yang kecil ya. Tadi agak jauh memang. Oh, jelas ya. Khair. Maka di sini kemudian beliau ya menyebutkan dalil dari hikmah itu. Apa dalilnya? Warawal Hakim fi mustadrakihi. Imam Hakim ya, Abu Abdillah Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab Mustadraknya, Mustadrak ala Sahihain, ya. Anan Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda apa? Wasta'inu bi ta'amis sahari. Mintalah bantuan dengan makan makanan di waktu sahur. Ya, kalau as-sahar ya, as-sahar itu isim zaman ya. As-sahar itu apa? Isim zaman ya. Waktu. Di waktu sahur ya. Ala siyamin nahar, untuk puasa di waktu siang. Ya, maka ini hikmahnya apa? Untuk memperkuat orang supaya dia bisa menjalankan puasanya dengan optimal, tidak ada rasa lapar yang sangat dan semacamnya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tentang puasa wisal, puasa terus, gitu ya. Jadi dia tidak makan sahur, ya, dia terus gitu puasanya. Maka ini dilarang oleh Nabi. Baik. Kemudian di sini beliau berikan catatan yang lain, pembahasan yang lain. Poin yang berikutnya tentang makan sahur. Wa yadkhulu waktu sahur, ya, wa yadkhulu waktu suhur binisfil lail, dan masuk ya waktu sahur ini sejak pertengahan malam. Ya. Disunahkan ya, atau sudah dianggap masuk waktu sahur di pertengahan malam. Ya. Maka yang dimaksud dengan pertengahan malam ini apa? Makanya kita bisa ngitung ya. Dihitung dari mana? Dihitung dari waktu tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ya, maka ini dihitung, kemudian diparuh jadi 2. Kalau sudah masuk ke pertengahan yang kedua, ini berarti sudah masuk pertengahan dan dianggap sudah makan sahur. Tapi kalau sebelumnya itu, ya, sebelum masuk pertengahan, maka dia makan tidak dianggap makan sahur. Meskipun dia meniatkan sahur. Ya. Kalau misalkan kita secara mudahnya kita asumsikan saja. Kalau misalkan orang itu dia tinggal di suatu daerah, tenggelam mataharinya jam 6, terbitnya waktu fajar, subuhnya jam 6 juga. Kita tahu berarti
pertengahannya adalah jam 12. Maka kalau ada orang yang makan jam 11 malam dengan niatan sahur, dia tidak akan mendapatkan pahala sahur. Dia tidak akan mendapatkan pahala sahur. Ya. Namun kalau misalkan dia makan jam 1, padahal masih jauh dari waktu apa? Waktu masuknya waktu subuh. Kemudian dia niat untuk makan sahur, maka dia mendapatkan pahala makan sahur. Maka waktu sahur dimulai sejak pertengahan malam, ya. Dimulai sejak pertengahan malam. Baik. Kemudian, ya, di sini beliau bahas pembahasan yang berikutnya, poin berikutnya, wa yahsulu fadlus sahur, ya, atau fadlus suhur, dan mendapatkan, ya, keutamaan, ya, keutamaan sahur bikatsiril ma'kul, baik dengan makanan yang banyak, wa qalilihi, ataupun makanan yang sedikit, wa bil ma'i, atau bahkan dengan air saja, seteguk air. Dalam artian tidak ada batasan ukuran makanan yang dimakan atau minuman yang diminum. Ya, yang penting apa? Ada makanan yang dimakan atau minuman yang diminum, maka ini sudah masuk dalam kategori sahur. Ya, masuk dalam kategori sahur. Bahkan kalau misalkan dengan seteguk air saja, maka dia mendapatkan fadilah, keutamaan daripada sahur itu. Dalilnya apa? Rawa Ibnu Hibban fi sahih, ya. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu walau bi jur'atin aw walau bi jar'ati ma'in. Bersahurlah kalian meskipun dengan seteguk air. Meskipun dengan apa? Seteguk air. Maka ini menjadi dalil bahwasanya tidak ada batasan dalam makanan sahur yang dianggap sudah mencukupi untuk dianggap sudah sahur. Ya, bahkan dengan minum saja sudah dianggap sudah sahur, ya. Maka ini termasuk luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau misalkan dibebankan juga, ya, dianggap sunnah sahur itu dengan makan, ya, maka ada dari sebagian manusia yang mungkin mereka tidak mendapatkan rezeki seperti kita, yang mana pagi harinya tidak mendapatkan hanya kecuali air saja. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menutup pintu rahmatnya. Ini kesunahan yang kedua. Nah, kesunahan yang ketiga ini sebenarnya juga masih dalam pembahasan sahur, ya. Yaitu apa? Takhirus suhur, mengakhirkan makan sahur. Ya. Maka disunahkan dalam makan sahur untuk mengakhirkan. Meskipun kita katakan, meskipun makan sahur itu sudah masuk waktunya sejak pertengahan malam, namun yang afdol, ya, waktu fadilah itu adalah ketika di akhir waktu. Ya. Di akhir waktu. Ini berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah yang lain, waktu fadilah itu berada di awal waktu. Masuknya waktu itu fadilah. Tapi untuk makan sahur, afdol, ya, waktu fadilahnya berada di akhir waktu. Ya, berada di akhir waktu. Ya. Baik. Kemudian di sini beliau sampaikan, nah, batasan akhir itu gimana? Ya. Maka beliau mengatakan wadzalika, dan hal itu didapatkan gitu, ya, bihaitsu, di mana yantahi, dia bisa selesai, minat ta'am wa syarab, dari makan dan minumnya, qubaila tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar shadiq, yaitu sebelum masuknya waktu subuh, biqalilin, ya, dengan waktu yang sebentar. Dengan waktu yang sebentar, ya. Dan para ulama, para fuqaha memberikan batasan, sekiranya selesai makan kemudian adzan subuh, sekitar orang bisa membaca 50 ayat, nanti ada dalilnya. Kalau 50 ayat, ya, kalau misalkan saya biasanya membahasakan ke ikhwah itu sekitar mungkin 10 menit sebelum adzan, ya, itu sudah bagus, ya. Ya. Yang dikenal dengan kata imsak, ya.
Nah, ini mungkin saya sedikit agak memberikan pembahasan masalah imsak ini ya, karena sempat ramai teman-teman ya. Jadi ini berbagi faedah saja. Jadi gini, imsak itu dianjurkan oleh para fuqaha. Maksudnya imsak di sini adalah hendaknya dia berhenti, ya, dia berhenti, tidak mepet di waktu subuh. Ini dianjurkan, ya. Dan alasannya apa sih? Alasannya kenapa dianjurkan? Yang pertama memang ada dalilnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhenti makan minum, kemudian setelah itu sampai waktu azan itu sekitar 50 ayat. Ya, 50 ayat. Bacaan 50 ayat. Ya. Dan itu maksudnya adalah waktu berhentinya, bukan waktu mulai makan. Nanti kita baca dalilnya. Jadi waktu berhenti, waktu selesai. Waktu selesai sampai masuk sholat itu sekitar baca 50 ayat. Jadi bukan mulai makan kemudian adzan subuh itu 50 ayat, bukan seperti itu. Kadang ada yang memahami seperti ini, salah paham. Ya, coba nanti dibaca hadisnya secara seksama gitu ya. Ala kulli hal, maka perlu menganjurkan berhenti. Dan keanjuran ini sifatnya anjuran, sunnah. Nah, sebagian kaum muslimin salah paham dalam memahami imsak ini. Imsak ini dikira wajib. Imsak ini apa dikira wajib. Sehingga dari kesalahpahaman yang timbul, ya mungkin reaksi orang yang tidak setuju juga salah paham. Reaksi dari orang yang tidak setuju juga salah paham. Ya, karena memandang ini kewajiban. Kalau memang wajib itu benar, ini benar-benar menyalahi. Bahkan para fuqaha yang mensunahkan imsak pun tidak menganggap wajib. Ya, jadi sebenarnya intinya adalah kalau semua masalah gitu ya, kita pikirkan dengan kepala dingin, kita benar-benar belajar dengan hati yang sama-sama legowo, rimo gitu ya. Insya Allah semua masalah bisa didudukkan dengan baik, dengan bicara yang baik dan seterusnya. Tidak harus menjadi sebuah persengketaan. Ya, saya pernah mendengar salah seorang ustadz ya, hafizahullah, beliau menyampaikan ya, hendaknya semua masalah itu, semua problem hendaknya dijadikan sebuah bahasan. Ya, sebuah bahasan yang menimbulkan ilmu baru untuk kita. Bukan sebagai ranah untuk saling menghajar satu sama lain gitu ya. Fa'ala kulli hal, kita sebagai talibul ilmi ya kita belajar saja. Ada rame-rame, saya sering sampaikan pada santri-santri atau teman-teman yang sering bertemu ya, kalau ada khilaf di antara manusia pada hari ini, diam itu lebih selamat. Diam, kita belajar, nggak usah ngurusi perdebatan yang ada gitu kan, nggak ada selesainya. Fa'ala kulli hal. Di sini beliau sebutkan dalilnya. Apa dalilnya? Dianjurkan mengakhirkan makan sahur. Wa dalilu dzalika ma rawahu Imam Ahmad fi musnadihi. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau mengatakan, la tazalu ummati, senantiasa umatku bi khairin, dalam kebaikan. Muddata, ya, selama apa? Ajalul iftar, mereka menyegerakan berbuka, wa akharus suhur, dan mengakhirkan makan sahurnya. Ya, maka di sini yang menjadi titik dalilnya adalah wa akharu as-suhur. Maka umat ini senantiasa dalam kebaikan selama mengakhirkan sahur. Maka dari sini para ulama mensunahkan mengakhirkan makan sahur. Meskipun begitu, para ulama juga menyampaikan batasnya adalah hendaknya yang paling afdol dalam mengakhirkan ini ketika dia berhenti makan sampai masuk ke sholat subuhnya itu sekitar bacaan 50 ayat yang dikenal dengan kaum muslimin dengan istilah imsak. Dan kembali supaya tidak disalahpahami ya, imsak ini sunnah bukan wajib. Jadi kalau sudah dengar imsak kita makan, boleh silakan. Dan ini yang ditafsiri oleh para ulama ketika mengetahui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kalian selesai makan dan minum, ketika kalian makan dan minum untuk sahur, kemudian mendengar azan dan makanan masih di tangan kalian, ya, faqdi hajatak, ya, maka selesaikan hajat. Maksudnya azan pertama. Makanya dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, jika kalian mendengar Bilal azan, maka makan dan minumlah, ya. Tapi ketika kalian mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum, maka hendaknya kalian berhenti. Ya, maka hendaknya kalian
berhenti. Karena Ibnu Maktum ini tidak adzan kecuali sudah memang diberitahu oleh orang, dikatakan asbahta, asbahta, sudah waktu subuh. Adapun Bilal, fa innahu yu'adzinu bilail. Bilal masih adzan di waktu malam. Tapi ala kulli hal. Kemudian beliau sebutkan dalil untuk apa? Dalil dianjurkan berhenti sebelum masuknya waktu subuh. Sebelum masuknya waktu subuh. Apa dalilnya? Rawal Bukhari, hadis diriwayatkan Imam Bukhari. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zaid ibn Thabit, ya. Dan Zaid bin Thabit tasahhara, keduanya sedang sahur. Zaid, ya, Zaid bin Thabit dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sahur bersama. Falamma faragha, ya, ketika selesai dari makan sahurnya, keduanya selesai ya sahur min suhurihima, dari makan sahurnya, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalla, maka Nabi berdiri lalu salat. Maksudnya di sini bukan berdiri langsung salat, enggak. Ya. Maksudnya ya berdiri ini untuk mempersiapkan aktivitas menuju salatnya. Ya, mempersiapkan diri, ya wudu dan seterusnya. Qulna li Anas, maka kami bertanya kepada sahabat Anas, kam kana baina faraghihima, berapa kiranya ukuran sejak selesai keduanya ini, caranya selesai keduanya, min suhurihima, dari makan sahurnya, wa dukhulihima fi shalah, dan masuknya keduanya dalam salat. Dalam artian kapan jeda, berapa jeda waktu antara selesai makan sahur sampai masuk waktu salat. Ya, kata sahabat Anas, qadra ma yaqra'ur rajulu 50 ayatan. Seukuran orang bisa membaca 50 ayat. Ya, seukuran orang bisa membaca 50 ayat. Maka ini dalil imsak. Dalil imsak. Dan kita katakan imsak sunnah bukan wajib. Ya, imsak sunnah bukan wajib. Di antara hikmah kenapa ada anjuran imsak, ya. Kita tahu Nabi SAW ketika memerintahkan kita berangkat sholat, kita diperintahkan berangkat dengan apa? Bisakinati wal waqar. Kita diperintahkan berangkat dengan tenang. Ya, dengan kondisi yang hati yang tenang, fisik yang tenang, tidak terkopoh-kopoh. Ya. Maka kalau misalkan kita bayangkan orang di luar, ya, orang di rumah, masjidnya ada di rumah, di luar rumahnya, dia makan dengan waktu yang terbatas. Kemudian setelah selesai minum langsung adzan, ya, maka bisa jadi orang akan tergopoh-gopoh untuk apa? Mempersiapkan diri menuju masjid. Kecuali orang memang dia nyantai-nyantai saja untuk berangkat ke masjid, dia memang masbuk gitu ya. Tapi seorang muslim kan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam ubudiyah kepada Allah. Fa'ala kulli hal. Maka itu diantara hikmah supaya orang bisa mempersiapkan ibadah sholat subuhnya dengan tenang. Ya, dengan tenang. Baik. Berikutnya, adab yang berikutnya, yang keempat, tarkul hujri minal kalam. Ya. Tarkul hujri minal kalam. Tarku artinya meninggalkan, al-hujr itu apa bahasanya? Hadayanul kalam. Jadi kalam farik, jadi ucapan-ucapan yang enggak ada faedahnya, ya. Itu al-hujr, ya. Hadayanul kalam itu hujr. Jadi hendaknya berusaha meninggalkan kalam-kalam, ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya sama sekali. Ucapan-ucapan yang buruk, minal kalam, ya, dari ucapan yang ada. Nah, kemudian beliau berikan contoh yang termasuk kategori hujr ini apa? Kasyatan, mencela, wal kadhib, dusta, wal ghibah, ya, ngerasani apa ya? Menggosip gitu ya, menggosip orang, ya. Wan namimah, mengadu domba, ya. Ini termasuk apa? Al-hujr. Wasaunun nafsi 'anis syahwat. Dan juga menjaga dirinya dari syahwatnya. Kan nadhar ilan nisa. Nah, ini juga termasuk adab dalam puasa. Seperti apa? Melihat kepada perempuan. Ya, kepada apa? Perempuan. Baik yang yang halal baginya seperti istrinya atau yang haram. Yang halal aja sebaiknya ditinggalkan. Para ulama menyampaikan termasuk yang dianjurkan untuk ditinggalkan dalam puasa adalah meninggalkan semua hal yang ada unsur keinginan-keinginan syahwati. Ya, bisa dilihat dalam bisa dilihat hal ini dalam kitab para fuqaha atau mungkin bisa dilihat dalam kitabnya Imam Ghazali.
Baik. Apa misalkan ya termasuk apa? Melihat kepada istri kita dengan nadhurus syahwati, ya, dengan pandangan-pandangan, ya, dengan ada rasa syahwat, maka ini sebaiknya dihindari. Ya, ini termasuk yang disunahkan untuk dihindari. Wasama'il ghina, ya, naudzubillah, mendengarkan nyanyi-nyanyian, ya, mendengarkan apa? Nyanyi-nyanyian. Kalau misalkan dia dengan musik, maka kita jelas tahu itu haram hukumnya. Tapi kalau misalkan hanya senandung-senandung saja, maka ini tidak sampai derajat haram, cuma sebaiknya ketika puasa dihindari. Kenapa? Karena puasa itu bulan Ramadan sangat-sangat erat hubungannya dengan Al-Qur'an. Ya, sangat-sangat erat hubungannya dengan Al-Qur'an. Bukan berarti kalau misalkan puasa atau bukan berarti haram hukumnya mendengarkan senandung-senandung tanpa alat musik, bukan. Ya, kalau mengatakan kalau misalkan cuma senandung biasa dan konten isinya juga tidak menyalahi syariat, maka tidak masalah. Ya, tapi sebaiknya dihindari. Sebaiknya apa? Dihindari. Baik, nah ini hal-hal yang hendaknya dihindari ketika berpuasa. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta zur, ya dusta, wal amala bihi, dan beramal dengan zur, ya, dan beramal dengan zur, beramal dengan dusta, dengan amalia-amalia dusta, ya. Falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah fi an yada', dalam dia meninggalkan ta'amahu wa syarabahu, dan makan dan minumnya. Ya, makan dan minum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau orang itu ketika puasa dia tetap berdusta, ucapannya berdusta, perbuatannya juga perbuatan dusta, ya. Ya seperti apa? Ya seperti misalkan namimah, mengadu domba dengan isi-isi yang dusta, juga masuk, ya. Juga apa? Masuk. Jadi tidak harus dusta benar-benar dusta. Tapi bisa jadi dusta itu dimasukkan dalam satu amaliyah yang lain. Maka Allah tidak butuh pada makan minumnya. Dalam artian ya orang ini terancam. Ya, terancam, para fuqaha menyampaikan terancam pahalanya tidak ada sama sekali. Ya. Makanya dalam riwayat yang lain, dalam satu hadis Nabi SAW menyampaikan, ya, rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Ya, bahwasanya tidak betapa banyak gitu ya. Betapa banyak. Ya rubba itu apa namanya? Kalau dalam ilmu nahwu dia faedahnya ada dua. Bisa litaklil atau litaktsir, untuk faedah menyebutkan sifatnya banyak atau sedikit. Tapi di sini lebih condongnya para ulama membahasakan banyak. Karena orang itu, manusia, lebih banyak lalainya daripada ingatnya. Berapa banyak kita lihat, ya, atau bukan kita lihat ya, berapa banyak dari orang yang dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus saja. Dan artinya apa? Nggak ada pahalanya sama sekali. Kenapa ya? Mungkin dalam amaliyah ibadah puasanya dia tetap iringi dengan kemaksiatan pada Allah. Wabil khusus dengan masalah kalam. Ya, kenapa ada apa namanya? Ada garis bawah yang lebih pada lisan. Karena lisan ini dosa ringan di pandangan manusia. Dosa lisan, dosa yang ringan di pandangan manusia. Ya. Tapi makanya kita harus berhati-hati ya. Jangan sampai ya, tahsabuna hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian mengira itu suatu hal yang remeh, tapi di sisi Allah besar sekali, ya. Maka hati-hati dosa lisan ini. Masya Allah. Para ulama juga memperingatkan tentang dosa lisan. Tapi fa'alul. Kemudian di sini beliau memberikan tambahan catatan. Wa'lam, ya, nasihat ini. Ketahuilah annasyatma, bahwasanya celaan pada orang lain, wal kadzib, dusta, wal ghibah, mengadu menggosip gitu ya. Apa ya, ghibah gitu ya. Orang Jawa ngarani ngerasa nih gitu ya. Ghibah. Ya, menggosip orang. Namimah, mengadu domba, wa nahwa dzalika, dan yang semisalnya, umurun muharramatun, adalah perkara yang haram. Bihaddi dzatiha,
di sisi zatnya, dalam artian memang itu haram zatnya. Bukan haramnya karena ada arid, bukan ada unsur luar, aslinya boleh kemudian ada unsur luar kemudian dia jadi haram. Bukan seperti itu. Memang secara asal sudah haram. Secara asal sudah haram. Wa innamal jadidu ya fil amri binisbati lisaim ya. Tapi di sini mungkin akan timbul pertanyaan kan. Nah, kalau misalkan memang secara asal memang sudah haram. Nah, kenapa sudah dilarang lagi dalam puasa? Kan kita sudah tahu bahwasanya puasanya misalkan contoh riba itu haram kan. Ya. Meskipun nggak puasa, haram. Nah, tapi kenapa kemudian ketika puasa orang juga diharamkan untuk riba? Ini kan berarti kan apa ya? Menambahi larangan gitu ya. Menambahi apa? Larangan. Padahal cukup dengan larangan yang pertama. Ya. Wala yaktab ba'dukum ba'du itu sifatnya mutlak. Dalam jangan menggibah salah seorang pada seorang yang lain. Dan itu waktunya tidak terbatas dengan bulan Ramadan saja. Kenapa ada tambahan larangan? Ya, beliau mengatakan wa innamal jadidu, dan yang baru fil amri ya dalam masalah ini binisbati lisaim ya hubungan dengan orang yang puasa annaha ya bahwasanya alawatun ala kauniha isman ya. Di samping gitu ya, di samping dia itu sebagai sebuah dosa, kita tahu di samping sebagai sebuah dosa, dia juga apa? Tuhbitu ajra shaim atau ajra siyam. Ya. Dia juga bisa menghapuskan apa pahala puasa. Ini hati-hati. Maka kita sampaikan ya. Maka ketika Nabi SAW menambahkan larangan untuk ribah pada bulan Ramadan, berarti ada tambahan efek dampak daripada dosa itu. Bukan cuma hanya mendapat dosa, tapi apa? Bisa menghapuskan pahala daripada puasa yang dia lakukan. Ya. Baik. Kemudian ya, dan ya, karena kita tahu bahwa Nabi SAW diberikan jawami'ul kalim. Jadi setiap ucapannya Nabi pasti ada makna yang tersirat. Ya. Jadi bukan hanya ini cuma mengulangi larangan saja, enggak, pasti ada sisi rahasianya pasti ada gitu ya. Wa in sahha ma'aha shaum, meskipun puasanya sah dari sisi fikih. Dari sisi fikih sah. Apakah ghibah membatalkan puasa? Tidak. Kecuali pendapat beberapa tabi'in yang berpendapat bahwasanya apa? Kadzib bisa membatalkan puasa seperti pendapatnya Al-Imam Ibnu Sirin kalau tidak salah ya. Tapi ini adalah pendapat yang dianggap para fuqaha, pendapat yang syadz, pendapat yang tidak diambil. Ya, yang utama dan pendapat jumhur para ulama, bahkan mungkin hampir menjadi sebuah ijma bahwasanya dusta ghibah ini tidak membatalkan puasa dari sisi fikih. Ya, makanya beliau mengatakan wa in sahha ma'aha as-shaum, meskipun tetap sah puasanya, meskipun diiringi dengan apa? Diiringi dengan ghibah, namimah, dusta. Wa tammal wajib, dan kewajibannya sudah sempurna, sudah tergugur ya kewajibannya. Ya. Ya. Tapi apa? Tapi masalahnya pahalanya. Nah, ini juga sedikit faedah ya, mungkin sebagai tambahan. Jangan kita belajar fikih itu. Kemarin sudah kita singgung tentang masalah belajar ilmu. Banyak ilmu itu adalah khauf, dan khauf itu misalkan mendekatkan kita pada Allah. Dan tambahan yang lain secara spesifik, belajar fikih. Belajar fikih jangan hanya menjadi orang yang menghafal hukum-hukum masail. Jangan hanya jadi orang yang menghafalkan apa hukum-hukum masail, tapi dia adalah orang yang paling depan untuk melanggarnya. Alhamdulillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kalian berkata dengan kata-kata yang kalian sendiri tidak berbuat? Maka orang yang punya pengetahuan fikih yang lebih, ya, ini diberikan ban tambahan juga untuk mengamalkan ilmunya. Ya. Dan ini yang ya mungkin ya terjadi, mungkin bahkan di diri kita sendiri, mungkin di diri saya, ya, dan mungkin diri yang lain, orang-orang yang punya konsentrasi yang lebih dalam masalah fikih. Ini kadang ketika kita belajar fikih, yang penting kita menghafal ahkamul masail. Masalah ini hukumnya ini, tafasilnya ini, ya quyutnya ini, syurutnya ini, dan seterusnya. Kita cuma menghafalkan itu, ya, adab-adabnya kita tahu semua, sunan makruhat, kita. Tapi amal, kadang kita
termasuk orang-orang yang terdepan untuk melanggarnya. Nauzubillah. Dan ini sebenarnya adalah satu hal yang cukup disayangkan. Oleh karenanya, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, alasan beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa kitab itu dinamakan Ihya Ulumuddin? Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Karena beliau memandang, bisa teman-teman lihat di Muqaddimah Ihya Ulumuddin. Alasan beliau, salah satunya ada beberapa alasan yang beliau sampaikan. Alasannya beliau nulis kitab itu adalah memandang orang-orang ahli fikih ini, mereka sudah yatajarraduna an tazkiyatin nafs. Mereka sudah agak lepas dari apa? Dari tazkiyatun nafs. Ya, mereka hanya sebagai orang-orang yang paham teori, praktek nol. Maka ahli fikih tidak seperti itu. Orang yang benar-benar faqih, dia adalah orang-orang yang khaif, orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala kulli hal. Maka meskipun ini adalah sebuah hal yang tetap sah, ya. Dusta puasanya tetap sah, ghibah tidak membatalkan puasa, namun dia membatalkan pahala puasa. Dan beliau mengatakan walidzalika tu'addu hadhil umuru, oleh karenanya dianggap perkara-perkara ini yang sudah disebutkan min adabi siyam wa sunnatihi, dianggap sebagai ada puasa dan sunnahnya. Kenapa? Karena secara fikih dia tidak membatalkan amaliyahnya, tapi membatalkan pahala. Kemudian berikutnya, ya, kita agak cepat ya karena khawatir waktunya terbatas. Yang kelima, al-iktisal anil janabati qabla al-fajri. Mandi sebelum mandi dari junubnya, mandi besar maksudnya, sebelum terbitnya fajar shadiq, sebelum masuknya waktu subuh. Ya. Ya. Nah, alasannya apa? Alasannya di sini disebutkan liyakuna ala tuhrin min awwali shaum. Ya. Supaya tujuannya adalah ketika dia memasuki ibadah puasa, dia sudah masuk dalam kondisi bersuci, dalam kondisi apa? Suci, ya, suci dari hadas. Ini diantara hikmahnya. Diantara hikmah yang lain juga, para fuqaha menyampaikan alasannya, ta'lilnya adalah karena ketika mandi, ya, dikhawatirkan ada beberapa anggota tubuh yang bisa kemasukan air, seperti apa? Telinga, seperti tempat-tempat yang lain, ya, yang mungkin untuk masuk air di situ. Bil khusus telinga, maka sebaiknya dihindari, ya, ketika apa? Ketika berpuasa. Fa'ala kulli hal, ya, dianjurkan untuk mandi kalau dia sedang junub, mandinya sebelum subuh. Dalilnya apa? Ya, kalau dalil secara nakli disebutkan hadis riwayat Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilam. Nabi sallallahu suatu pagi pernah dalam kondisi junub karena berhubungan suami istri. Suma yaktasil wa yasum, kemudian Nabi mandi dan berpuasa. Ya, kemudian mandi dan berpuasa. Baik. Maka di sini disebutkan, ya, Nabi mandi dan berpuasa. Maka mandinya diawalkan, ya, mandi diawalkan. Kemudian baru apa? Baru berpuasa. Wa kadzalika istahabbul ghusl, maka dikiaskan kepada junub apa? Semua hadas-hadas besar. Apa saja? Haid, nifas, ya, maka disunahkan mandinya apa? Sebelum fajar. Dan ini sifatnya sebagai sebuah adab, sebuah sunnah saja. Ya. Tapi beliau beri catatan idza tamma tuhur wa qata adam qabla dzalik. Jika memang sudah lengkap sucinya, artinya sudah bersih darahnya. Tapi kalau misalkan ada izin keluar saya, ya silahkan, ya, fadhal. Kalau misalkan masih ada darah, maka ada kemungkinan masih haidnya belum selesai, maka tidak mandi ketika itu. Kenapa? Karena mandi besar itu tidak mungkin dikumpulkan dengan hadas yang masih berlanjut. Kemudian yang keenam, tarkul hijamah wal fasd. Ya, tidak, ya, kita artikan tidak saja, ya, supaya enak. Tidak melakukan bekam wal fasd dan fastu. Ya, fastu adalah mengeluarkan darah dari urat, ya. Wa nahwihima, dan yang semacamnya. Ya, dan yang semacamnya. Maka di sini bisa kita bisa kita kiaskan juga kepada misalkan ambil darah, transfusi darah misalkan. Maka ini juga sebaiknya dihindari, meskipun tidak membatalkan puasa, ya. Sebaiknya dihindari. Kenapa akan dikiaskan pada hijamah dan fasdu? Ya, dia mengeluarkan darah dari pori-pori tubuhnya. Baik. Nah, hikmahnya, alasannya apa? Li'anna dzalika yudha'ifu shaim, karena hal itu bisa melemahkan orang yang puasa. Itu hikmahnya. Ya. Hikmahnya supaya dihindari bekam dan juga hijamah, bekam dan juga fasdu. Tapi adapun di sini itu alasannya, ya. Alasannya
supaya puasanya kuat, tidak lemah. Tapi sini kalau misalkan kita lebih rinci lagi, alasannya karena khurujan min khilaf man aujabahuma ya fi ibtal isyam. Ya, supaya keluar dari khilaf, sebagian ulama yang memandang bahwasanya hijamah dan fastu ini membatalkan puasa, seperti mazhabnya dalam mazhab Hambali yang memandang keduanya membatalkan puasa. Maka khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf maka disunahkan. Meskipun ada dalil nas ya, kita tidak ada waktu untuk menyebutkannya. Kemudian termasuk ada buatan kudzauqit ta'am ya, wa alkihi, dan tidak mencicip makanan ya. Ya, dan alq itu ya apa ya? Mengunyah ya, mengunyah. Dan bukan ditelan ya, tapi hanya dikunyah saja. Ini juga hendaknya dihindari. Ya, hendaknya apa? Dihindari, Pak, termasuk kemakruhan puasa. Ketika apa? Mengunyah makanan yang apa namanya? Yang memungkinkan nanti ada sesuatu yang masuk. Nah, ini sesuatu yang dimakruhkan, hanya dihindari. Ya. Hanya saja para ulama mengecualikan kalau misalkan memang dibutuhkan. Seperti apa? Seperti dia seorang yang ibu-ibu yang memasak untuk keluarganya, khawatirnya kalau tidak dicicipi nanti masakannya tidak enak gitu ya, atau rasanya nggak karu-karuan misalkan, maka dimubahkan. Namun ini dipersyaratkan kalau ada hajat saja, ada kebutuhan saja. Misalkan dia seorang chef di restoran harus menghidangkan makanan untuk para tamu, dia harus cicipi dulu. Tapi syaratnya juga apa? Syaratnya adalah tidak boleh menelannya. Jadi harus dibuang setelah itu. Nah, alasannya kenapa kok ditinggalkan khaufan min fusuli syai'in minhu ila jawfihi, karena dikhawatirkan ada sesuatu yang masuk dari makanan itu ke dalam jaufnya ya. Kemudian yang ketujuh, adab yang ketujuh, an yaqul 'inda fitrihi, dia mengucapkan ketika ketika berbuka, membaca doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahaba adh-dhama'u wa batalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Membaca dua doa ini ya, dianjurkan membaca dua doa ini. Adapun doa dhahaba adh-dhama' ya atau Allahumma laka sumtu ya, kapankah doa ini dibaca? Maka sebagian ulama mengatakan dibaca setelah makan, setelah membatalkan. Adapun sebelum membatal maka dia cukup membaca basmalah dulu. Ya, baca basmalah bismillah ya untuk makan ya. Kemudian setelah membatalkan kemudian dia membaca doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu ya. Kenapa kok dianjurkan membaca doa ini setelah membatalkan puasa? Karena siyaqul kalam itu menunjukkan semuanya ya sudah melakukan. Sumtu fi'il madhi, aftaru fi'il madhi, dhahaba adh-dhama fi'il madhi, dan seterusnya. Maka sudah selesai, sudah terjadi perginya rasa dahaga ya, urat-urat sudah terbasahi dan seterusnya ya. Maka ini sudah selesai sebenarnya. Sudah membatalkan puasanya. Tapi kalau misalkan dibaca sebelum puasa ya juga tidak masalah. Sebelum iftar, sebelum makan, sebelum membatalkan puasa. Adab yang ke-8, an yufattira as-shaimin. Adab yang ke-8 ketika kita berada di bulan Ramadan adalah memberikan pembatal puasa. Kita bahasakan memberikan takjil gampangannya. Karena tidak harus menu makan lengkap ya. Yang penting bisa membatalkan puasa. Bagi orang lain yang sedang berpuasa. Maka ini termasuk adab kita selama bulan Ramadan. Maka bagus ada agenda bagi-bagi takjil, itu sunnah yang luar biasa. Hendaknya ini dilanggengkan gitu ya. Hendaknya dilanggengkan. Wadzalika, dan hal itu bi an yut'imahu, dengan memberikan makanan pada mereka. Tapi ini tadi tidak harus menu lengkap. Tapi kalau misalkan menu lengkap lebih afdal ya, lebih afdal. Karena itu khalis surur ya, lil muslimin, masukkan rasa gembira kepada hati kaum muslimin. Fa in ajaza an it'amihim ya, fattarahum ala tamratin aw syurbati ma. Beliau mengatakan bahkan kalau misalkan tidak mampu memberikan menu lengkap atau makanan yang layak, yang pantas gitu ya, maka ini tetap mendapat pahala meskipun cuma memberikan satu kurma saja atau memberikan seteguk air. Ya, jadi intinya adalah memberikan menu pembatal puasa atau memberikan sesuatu yang bisa membatalkan puasa orang lain. Nah,
Pahalanya apa? Disebutkan pahalanya. Kata Rasulullah SAW, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Siapa yang berikan menu atau makanan pembatal puasa bagi orang yang sedang puasa, dia mendapat pahala puasa orang itu tersebut dan tanpa mengurangi pahala dari puasa orang itu sendiri. Baik, adab yang berikutnya adab yang ke-9. Ya, adab yang ke-9, kathratus shadaqah. Memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak sedekah. Ya, maka ini termasuk adab. Ya, termasuk apa? Adab dan kesunahan ketika berpuasa, ya. Disebutkan apa namanya? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, ya, wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, ya, paling loman gitu ya. Paling bisa, paling suka memberi, dan terlebih lagi kedermawan beliau ini meningkat pada bulan Ramadan. Nah, termasuk kesunahan adalah banyak bersedekah. Banyak apa? Bersedekah. Nah, termasuk yang disunahkan di sini disebutkan wa tilawatil Quran. Termasuk yang disunahkan adalah membaca Al-Quran, wa mudarasatihi, dan mudarasah Al-Quran. Ya. Dan mudarasah Al-Quran. Ya, al-mudarasah itu gimana? Al-mudarasah ya ada yang baca, yang satu menyimak. Ini mudarasah. Sebagaimana mudarasah ini dilakukan oleh Jibril alaihissalam juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ini kesunahan yang dilakukan di bulan Ramadan. Kalau misalkan Nabi bisa mudarasah, maka silakan dia tilawah sendiri. Tidak masalah, silakan dia apa? Tilawah sendiri. Tip. Nanti disebutkan dalilnya ya. Kesunahan yang berikutnya wal i'tikaf fil masjid, dan i'tikaf di masjid. Ya, ini juga apa? Dianjurkan, sunahkan. Ya. Dan i'tikaf ya, maknanya adalah berdiam diri ya di tempat tertentu, dalam hari ini adalah masjid. Ya, untuk niat, dengan niat apa? Niat ibadah. Maka i'tikaf ini tidak terbatas dengan rentang waktu tertentu. Bahkan para ulama menyampaikan maka seukuran ya dia itu ala qadri tuma'ninah, dia berdiam di masjid sudah dianggap i'tikaf. Yang penting menghadirkan apa? Menghadirkan niat i'tikaf. Ya. Kemudian i'tikaf ini di masjid. Maksudnya masjid di sini adalah tidak harus masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Bahkan kalau misalkan masjid itu tidak digunakan untuk sholat Jumat, seperti dalam uruf masyarakat kita disebut dengan musola atau langgar atau surau, maka ini juga bisa dianggap i'tikaf. Dan i'tikaf ini disunahkan dikerjakan pada bulan Ramadan karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya takafa al-ashrul awakhir min Ramadan wa takafa azwajuhu ba'dahu. Karena Nabi SAW beriktikaf di bulan Ramadan di 10 hari terakhir, dan begitu juga istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anha. Nah, karena di sini dilanjutkan la siyama fil ashril akhiri min Ramadan. Terlebih lagi kesunahan ini, kesunahan i'tikaf itu dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Dan sebenarnya kesunahan ini bertingkat-tingkat. I'tikaf kesunahannya apa? Bertingkat-tingkat. Yang paling afdal adalah i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini yang paling afdal. Ya. Kemudian kalau tidak bisa ya tidak bisa dalam artian full ya 10 hari terakhir full, ini paling afdal. Tidak bisa maka memilih hari-hari yang ganjil. Ya, memilih hari-hari yang ganjil. Ya, malam-malam yang ganjil dari 10 hari terakhir. Ya, 10 hari terakhir. Ya. Baik, kalau tidak bisa maka di luar 10 hari terakhir, yang penting masih di bulan Ramadan. Ya, tentu saja yang paling afdal di atas itu adalah i'tikaf seluruh apa namanya bulan Ramadan ya, tanggal 1 sampai 30 atau 29. Itu kalau mungkin karena apa namanya makana amaluhu aktsar kan afdal ya. Maka maqal para fuqaha. Pokoknya amaliyah itu semakin banyak amalnya maka semakin utama.
Kalau misalnya nggak bisa ya maka itu tadi 10 hari terakhir, kalau nggak bisa full maka diambil malam-malam ganjil. Marotipnya seperti itu. Kalau nggak bisa malam-malam ganjil, bisa malam-malam genapnya. Kalau tidak bisa maka di luar dari 10 hari terakhir. Ya. Kalau misalkan ya tidak bisa maka juga diperbolehkan di bulan-bulan yang lain dari bulan Ramadan, karena karena etikaf tidak ada persyaratan harus dikerjakan di bulan Ramadan saja. Ya, etikaf itu sunnah fi kulli waqt. Ya. Sunnah fi kulli waqt. Kemudian beliau menyebutkan dalil di sini Anas, seperti hatinya Anas. Dikatakan ya Rasulullah fa'i sadaqati afdal. Ketika ditanya wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Nabi mengatakan sadaqatun fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Ya, sedekah di bulan Ramadan. Dan juga anna Jibril kana yalqan Nabi sallallahu bertemu Nabi kullasana fi Ramadan. Ya, setiap tahunnya di bulan Ramadan. Hatta nasalih, hingga selesai bulan Ramadan. Jadi selalu mudarasah. Fa ya'ridu alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana. Maka Nabi menyetorkan Al-Qur'an pada Jibril. Jibril menyimak. Ini namanya mudarasah. Namanya apa? Mudarasah. Wa sanatahaddatsu 'anil i'tikaf fi akhir bab shaum, dan nanti ada ustadz yang akan memberikan materi i'tikaf ini ya dari teman-teman Ustadz Asatid ya dari Fawaid Syafi'iyah. Kemudian beliau menyebutkan sekarang makruhatus siyam, kemakaruhan dalam puasa, hal yang dimakruhkan dalam puasa. Makruhatus siyam tatamatsalu fi mukhalafatil adabil madhkurah. Beliau sampaikan secara garis besarnya dihukumi makruh ketika menyelisihi adab yang sudah disebutkan. Dihukumi makruh ketika menyelisihi adab. Contoh misalkan, kalau misalkan ada kesunahan untuk makan sahur, ternyata dia secara sengaja nggak makan sahur, kita katakan dia meninggalkan kesunahan itu, maka hukumnya makruh. Ya, maka hukumnya makruh. Ya. Kemudian ada orang yang disunahkan tadi, disunahkan untuk tidak melakukan hijamah, tapi dia melakukan hijamah. Maka kita katakan karena dia menyelisihi adab yang sudah berlalu, maka kita hukumnya apa? Makruh. Ya. Baik. Dan di sini beliau menyampaikan apakah semuanya itu makruh secara mutlak? Ya. Apakah tidak ada yang haram gitu? Ya, maka di sini beliau menunjukkan apa yang sudah diselesaikan dari perkara-perkara yang sudah disebutkan dari adab-adab tadi. Ada yang makruh, ada yang masuk haram bahkan. Makanya beliau mengatakan fa ba'dhuha yadkhulu fil makruhi tanzihi. Sebagian dari perkara yang sudah disebutkan ada yang kalau dilanggar masuk dalam kategori makruh tanzih. Makruh tanzih kalau kita bahasakan secara sederhananya adalah makruh namun lebih dekat pada mubah. Ya. Ini ada tafsir yang lainnya seperti makruh tahrim kemarin. Tapi ini secara sederhananya seperti itu. Seperti apa contoh makruh tanzih ini? Kata akhiril iftar. Ya, seperti apa? Mengakhirkan buka puasa, padahal takhiril iftar di sini maksudnya adalah ketika dia mengetahui secara pasti atau dia memiliki prasangka kuat memang sudah waktunya berbuka, tapi dia sengaja mengundur. Ya, maka ini makruh. Kenapa? Karena kesunahnya segera. Juga Pak takjil sahur, dia menyegerakan untuk makan sahur. Nah, kesunahannya apa? Mengakhirkan. Maka ketika dia melanggar ini, maka ya masuk dalam kategori apa? Makruh. Nah, hal semacam ini masuk dalam kategori apa? Makruh. Nah, sebagiannya ada yang masuk dalam kategori haram ketika dilanggar dari adab-adab tadi. Makanya di sini disebutkan wa ba'dhuha yadkhulu fil muharramat. Sebagiannya ada masuk dalam kategori apa? Yang haram. Seperti apa? Kal ghibah wan namimah wa qalizur dan lain sebagainya. Ghibah, namimah dan seterusnya. Ini masuk dalam kategori. Intinya apa? Ya. Secara garis besar gampangnya. Dari semua adab yang kita sebutkan, kalau adab itu berhubungan dengan haram secara zatnya, maka kalau dilanggar hukumnya haram. Ya. Tapi kalau itu adalah hal-hal yang menjadi adab, ya, yang menjadi adab, ya,
Dalam artian disunahkan gitu ya. Disunahkan. Atau ketika dikerjakan dia tidak haram secara zatnya. Ya, dia tidak haram. Maka dia masuk kategori makruh nanti. Seperti apa? Ya seperti tadi disebutkan takhirul iftar, ta'jilus sahur, ya, termasuk juga apa? Hijabah, berbekam, ya, fasdu, ya, dan seterusnya. Ya. Kalau haram ya, yang haram zatnya, namimah haram secara zatnya, ghibah haram secara zatnya, kadzib dusta haram secara zatnya. Ya. Maka ini kalau dilanggar ya masuk dalam kategori apa? Haram. Baik. Alhamdulillah itu adalah beberapa adab-adab Ramadan, adab-adab Ramadan. Nah, sekarang beliau akan membahas tentang qadha Ramadan dan fidyah dan juga kafarah. Ya. Baik, maka di sini ada 3 hal. Yang pertama qadha. Ya, qadha maksudnya adalah dia melaksanakan puasa di luar bulan Ramadan sebagai pengganti puasa yang tidak dikerjakan bulan Ramadan. Itu qadha. Adapun fidyah itu adalah memberikan bahan makanan pokok, ya, memberikan bahan makanan pokok sebanyak 1 mud kepada orang-orang tertentu, ya, kepada orang-orang tertentu, karena pelanggaran yang dilakukan berhubungan dengan ibadah puasa bulan Ramadan, atau karena alasannya dia tidak puasa bulan Ramadan. Ini fidyah. Kemudian yang ketiga adalah kafarah. Kafarah ini nanti adalah hukuman yang diberlakukan bagi orang yang jima di pertengahan waktu puasa bulan Ramadan. Maka di sini beliau akan membahas. Yang pertama, beliau akan bahas orang-orang yang berhubungan dengan qadha, fidyah, dan kafarah ini. Yang pertama adalah musafir dan mariub. Orang yang safar dan juga orang yang sakit. Beliau mengatakan manfaatahu syai'un min Ramadan li safarin aw maradin. Siapa yang dia kehilangan puasa Ramadan karena safar dan marid, safar dan sakit, dia tidak puasa, wajib alaihi qada'u. Maka wajib mengqadha qabla hululi syahr Ramadan, sebelum selesainya bulan Ramadan. Minal amil ladzi yalih, dari tahun yang setelahnya. Ya. Maka di sini perlu kita sampaikan, orang yang tidak puasa karena safar dan sakit, kita katakan tidak berdosa, namun dia wajib qadha. Namun dia apa? Wajib qadha. Dan dipersyaratkan, ya, dan diwajibkan juga mengqadhanya jangan sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Baik. Kemudian beliau menyatakan, bagaimana kalau tidak mengqadha? Beliau mengatakan fa illam yaqdi tasahulan hatta dakhala ramadhana akhar. Kalau dia tidak mengqadha sampai masuk Ramadan berikutnya, maka dia punya konsekuensi. Konsekuensi pertama, athim, dia berdosa. Pada awalnya sebenarnya dia tidak berdosa kalau dia tidak berpuasa karena safar dan sakit. Namun karena dia mengakhirkan qadhanya sampai bulan Ramadan berikutnya, dosa. Ya. Dampak kedua, tetap qadha. Tetap apa? Qadhanya tidak gugur. Walazimahu, ya, ma'al qadha gitu ya. Dan wajib baginya disertai qadha, maka qadhanya tidak gugur. Konsekuensi kedua. Konsekuensi ketiga, dia membayar fidyah. Dia membayar fidyah apa? Fidyatut ta'khiril qadha. Fidyah karena mengakhirkan qadhanya sampai Ramadan berikutnya. Apa fidyahnya? Wa hiya an yut'im an kulli yaumin muddun, ya, atau muddan. Wa min ghalibi qutil balad yatasaddaq bihi 'alal fuqara. Fidyahnya apa? 1 harinya dari puasa yang dia tinggalkan, dari puasa yang ditinggalkan, diganti dibayar fidyahnya berupa bahan makanan pokok sebanyak 1 mud. Ya, sebanyak 1 mud. Baik. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana kalau dia tetap tidak mengqadha sampai 2 tahun, Ramadan tahun kedua? Ya, Ramadan tahun kedua. Yang kita katakan, maka kalau begitu 2 mud per hari. Kenapa? Karena di sini disebutkan wa yatakarraru bi takarruri sinin. Dan fidyah karena takhir ini bertambah seiring dengan bertambahnya apa? Tahun. Jadi semakin dia mengakhirkan, semakin dia terbebani dengan fidyah juga. Dan fidyahnya berlipat. Ketika apa? Ketika tahunnya bertambah dan dia tetap mentakhir qadhanya. Baik.
Nah, sekarang pertanyaannya, mut ini kan satuan lama ya, satuan takaran lama. Kita sekarang pakai satuan modern ya. Maka berapa satu mut ini kira-kira berapa? Kalau bahan makan pokok jelas kita di Indonesia beras ya, beras. Ya, tapi kalau mut ini berapa? Maka di sini dalam fikih manhaji beliau menguatkan sisi bahwasanya satu mut ini sekitar 600 gram. Ya, takriban sekitar segitu. 600 gram. Tapi wallahu taala alam, ya wallahu taala alam, saya sendiri pernah menimbang gitu ya, pernah menimbang dengan mood yang ada pada saya, ya mood yang ada sanadnya, ya, teman-teman juga sebagian tahu ya, yang kita dapatkan sanadnya itu, memang sebagai para guru kami menyampaikan Syekh Ustadzuna Ustadz Rifik, Hafizahullah Ta'ala, beliau menyampaikan bahwasanya sanad mood ini, sanad mood nabawi, itu tidak sah sampai kepada Nabi. Sanad mood nabawi yang hari ini ada tidak sah sampai pada Nabi. Namun sah sampai beberapa ratus tahun di atas kita. Sah sampai beberapa generasi di atas kita. Ya, tapi aku lihat kita punya moodnya di rumah, kita pernah nyoba gitu ya beras. Kita timbang dengan aturan timbangan mood yang kita ya timbang gitu ya. Ternyata itu sekitar 600 lebih, hampir 700-an. 700-an. Ya, jadi kalau misalkan di sini beliau pakai 600 maka tidak masalah, 600 gram ya. Ngambil dengan ini nggak masalah. Tapi kalau misalkan mau mantepi sekalian gitu ya, mantepi sekalian 700 gram juga nggak masalah. Ya, jika tidak masalah. Jadi aku lihat karena ini masalahnya sudah masuk konversi ke satuan modern, jadi khilafnya cukup luas di sini ya. Baik. Nah, kemudian kita sampaikan juga hukuman fidyah bagi orang yang mengakhirkan qadha ini berlaku kalau misalkan dia memang mengakhirkan tidak mengqadha karena tidak ada udzur. Sebenarnya dia bisa cuma males tasahulan tadi. Nah, bagaimana kalau dia tidak bisa mengqadha karena memang ada udzur? Misalkan apa? Sakitnya masih berlanjut misalkan. Sakitnya apa? Masih berlanjut sehingga tidak bisa mengqadha sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Maka di sini disebutkan amma ini istamarra udzruhu. Adapun orang yang berlanjut uzurnya, kan istamarra maruduhu, ya, seperti apa? Penyakitnya terus berlanjut hatta dakhala alaihi Ramadan akhir. Sampai masuk Ramadan berikutnya fala yajibu alaihi ilal qadha. Maka tidak ada kewajiban kecuali qadha. Jadi fidyahnya tidak ada fidyatut takhir. Ya. Kenapa? Karena secara asal ada udzur di situ. Jadi fidyatut takhir itu adalah sebagai hukuman yang diberikan karena sudah mengakhirkan qadha tanpa adanya udzur. Ya. Baik. Kalau misalkan ada dalil yang disebutkan ya di sini. Nggak ada ya. Kalau misalkan ditanya apa dalilnya gitu ya. Banyak ada qadha, ada fidyah ini. Mana hadisnya, mana dalilnya? Maka ada riwayat ya, ada riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud, bisa dicek di Sunan Al-Baihaqi, ya, Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra ya, Sunan Al-Kubra, bisa juga kalau nggak salah di Daruqutni, Sunan Daruqutni, tentang fatwa dari sebagian sahabat ya, dari sebagian sahabat seperti sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf ya. Agak lupa ya, ada beberapa sahabat gitu ya yang memfatwakan bahwasanya memang ketika orang itu mengakhirkan qadha-nya maka dia mengqadha dan yut'im ya. Jadi kalau ditanya landasan di sini apakah ada dalil dari Nabi, tidak ada. Tapi di sini adalah dalilnya fatwa para sahabat wala yujadu mukhalifun ya. Tidak ada yang menyelisih dari fatwa para sahabat ini. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian masalah yang lain. Fa in mata walam yaqdi. Ya, sekarang masalah orang yang meninggal dunia dan dia belum sempat mengqadha. Ya. Meninggal dunia sebelum apa? Sempat mengqadha. Ya. Baik, maka atau belum mengqadha puasanya. Maka ini ada dua kondisi. Ya, ada dua kondisi. Ya. Kondisi yang pertama, beliau sampaikan, imma an yakuna qad mata qabla an yatamakkan min al-qadha. Dia meninggal dan memang belum ada kesempatan sama sekali untuk mengqadha. Ya. Ya. Belum ada kesempatan sama sekali
untuk mengqadha. Sudah contoh misalkan ada orang yang dia tidak berpuasa karena sakit. Dan sakitnya berlanjut sampai bulan Syawal masuk. Belum sempat sembuh langsung meninggal. Belum sempat sembuh langsung meninggal. Ini kondisi yang pertama ya. Jadi dia tidak berpuasa karena udzur. Kemudian dia tidak ada kesempatan untuk mengqadha. Kondisi yang kedua, au mata ba'da tamakkun. Dia meninggal punya hutang puasa dan dia sempat punya kesempatan untuk mengqadha harusnya. Namun dia tidak mengqadha. Kenapa? Karena mungkin ada alasan, ya malas, ya mungkin nanti-nanti saja. Ini kondisi kedua. Baik, maka perlu kita ketahui hukumnya gimana ini, konsekuensinya gimana. Untuk kasus yang pertama, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha, maka dikatakan fa in mata qabla tamakkun min al-qadha fala itsmale. Fala itsmale. Orang yang dia keburu meninggal, belum ada kesempatan sama sekali untuk bisa mengqadha, maka yang pertama dia tidak dosa. Dia tidak dosa. Ya. Kenapa? Karena dia meninggalkan puasanya karena udzur dan dia tidak mengqadha pun karena udzur. Maka tidak ada dosa jelas. Ya. Yang kedua, wala tudarak lahu, dan tidak perlu diqadhakan. Tidak perlu apa? Diqadhakan. Tidak perlu dibayari oleh yang lain. Tidak perlu dibayari oleh yang lain. Kenapa li adami taksiri? Karena dia tidak ada sisi kelalaian di situ. Memang dia secara asal tidak bisa. Ya. Ini kondisi yang pertama. Jadi kondisi yang pertama, dia meninggalkan, ya, dia meninggalkan karena udzur. Kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tetap dalam kondisi udzurnya, belum sempat, belum bisa untuk mengqadha, sudah meninggal duluan. Maka yang pertama dia tidak berdosa. Kemudian yang kedua, dia apa? Dia tidak perlu digantikan oleh orang yang masih hidup dari keluarganya. Ini orang yang masih hidup dari keluarganya. Baik. Kemudian kondisi yang kedua sekarang, kondisi yang kedua, yaitu apa? Orang yang punya kesempatan untuk mengqadha, dia tinggalkan karena udzur, punya kesempatan untuk mengqadha, tapi tidak mengqadha kemudian meninggal. Maka beliau mengatakan waman mata ba'da tamakkun, dan siapa yang meninggal setelah memungkinkan untuk minal qadha. Maka apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Maka tentu saja dia tidak berdosa kalau misalkan dia tidak berpuasa di bulan Ramadan karena udzur, ya. Tidak berdosa. Namun apa? Keluarga punya kewajiban. Apa itu? Untuk menggantikan puasanya. Dan artian menggantikan ini, menggantikannya itu imma fidyah atau siyam. Bisa dengan membayar sebagai dengan bentuk fidyah atau dengan mempuasakan atas nama si mayit. Oleh karena beliau mengatakan shoma anhu waliyuhu, ya, berpuasa dari si mayit tadi, walinya. Dari apa? Walinya. Jadi dipuasakan atas nama si mayit. Ya. Ini ya, yang bisa dikerjakan ya. Pilihan pertama, dia berpuasa atas nama si mayit, ya. Al-ayyamil baqiyat fi zimmatihi. Hari-hari yang dia tidak bisa mengqadhanya, atau hari-hari yang dia punya hutang puasa. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, walinya yang dimaksud apa? Ya, dia mengatakan wal maksud bil wali huna ai qarib min aqrabihi, yaitu apa? Kerabat. Jadi enggak harus ahli waris. Enggak harus apa ahli waris yang yang mempuasakan atas nama si mayit. Namun apa? Dia kerabat, masih ada hubungan darah. Yang penting ada hubungan darah. Maka di sini bagaimana kalau yang mempuasakan adalah misalkan yang mempuasakan adalah kholah misalkan. Ya, kholah dia bukan termasuk ahli waris di ashabul furud, atau ya dia dia cuma kerabat saja, bukan termasuk ahli waris, maka ya sah, boleh, ya, maka dia sah, boleh. Ataupun ahli waris yang mempuasakan juga sah. Yang penting apa? Masih ada hubungan darah dengan dirinya. Ya, sebentar ya. Baik.
Nah, dalilnya apa? Mempuasakan atas nama mayit. Ya, dalilnya apa? Dalil dzalika hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sayyidah Aisyah, "Man mata wa alaihi syam shama anhu walihu." Siapa yang dia meninggal dan punya hutang puasa, maka walinya berpuasa atasnya. Walinya berpuasa atasnya. Ya. Dalil yang lain, ya, hadis riwayat Bukhari di sini dari hadisnya Ibnu Abbas, seorang laki-laki datang kepada Nabi, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin." Ibuku meninggal dan dia punya kewajiban puasa 1 bulan. Afaqdi, apakah aku mengkodokkan untuknya? Qala, maka Nabi menam. Fadainullahi haqqu an yuqda. Karena hutang pada Allah itu lebih berat untuk dilunasi. Maka menjadi dalil, ya, menjadi dalil bahwasanya orang yang punya hutang puasa, kemudian dia punya kemungkinan untuk mengkodok namun tidak mengkodok, kemudian meninggal, maka keluarga mempuasakan atas nama si mayit. Ya. Dan sedikit tambahan, nah puasa ini apakah diharuskan 1 orang saja? Ya. Maka para ulama mengatakan tidak. Jadi misalkan dia punya hutang, taruhlah gitu ya, punya hutang 5 hari. Di situ ada kerabat jumlahnya 5 orang. Masing-masing puasa 1 hari di hari yang sama. Maka ini sudah dianggap melunasi. Jadi tidak harus 1 orang berpuasa setiap harinya seperti itu. Ya. Baik. Kemudian juga nah, kemudian di sini beliau mengatakan, hadza wa yasihhu shaumul ajnabi anhu idza sta'dana bidzalika ahadu aqaribihi. Kemudian masalah lain dalam masalah ini. Apakah boleh orang selain keluarganya yang ada hubungan darah dengannya berpuasa atas nama si mayit untuk membayarkan hutang si mayit? Maka di sini kita sampaikan boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Ya, dengan syaratnya yang berpuasa memuasakan si mayit tadi sudah mendapatkan izin dari kerabatnya. Atau memang dia sudah diwasiati sama si mayit. Nanti saya punya hutang sekian, tolong puasakan atas nama saya. Jadi harus ada izin. Ya. Ya, harus ada izin. Kalau tidak ada izin, maka puasanya tidak dianggap sah sebagai pengganti puasanya mayit. Ya. Namun dianggap sah untuk puasanya dirinya pribadi. Ya. Makanya di sini dia mengatakan, ya, fa in shama bi ghairi idznin falau wala wasiyah minal mayit lam yasih badalan minhu. Kalau misalkan dia tetap puasa, nggak ada izin sama sekali, dia juga bukan yang diberikan wasiat, maka tidak sah sebagai pengganti. Tapi puasanya sah sebagai puasa pribadi, jatuhnya puasa sunnah bagi orang itu saja. Tidak bisa sebagai pengganti. Jadi mayitnya masih punya hutang puasa. Atau pilihan yang kedua, jadi ini sifatnya pilihan ya. Pilihan pertama bisa puasa, pilihan yang kedua bisa berfidyah. Nah, maka kita sampaikan kalau misalkan nggak ada dari keluarga yang mau puasa atas nama si mayit, ya, misalkan ya males semuanya puasa, maka boleh ngambil pilihan kedua. Ya, apa itu? Yaitu membayar fidyah. Makanya disebutkan di sini fa'ilam yasum anhu ahadun ut'aima anhu likulli yaumin mudun. Maka diberikan makan, maksudnya membayar fidyah setiap harinya senilai 1 mud. Wa yukhriju hadza min at-tarikati wujuban, dan ini termasuk benda yang harus dikeluarkan dari warisan si mayit. Tinggalan si mayit, harta tinggalan si mayit. Ya, sebelum pembagian waris ini penting juga sebagian kaum muslimin ya lalai dengan masalah ini. Orang meninggal, kemudian dia meninggalkan harta. Ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang hendaknya perlu dicari. Ya, dicari sebelum membagi waris, apa saja ya yang diambilkan dari harta tinggal. Yang pertama adalah perawatan jenazahnya. Itu diambilkan dari harta tinggalan si mayit. Kemudian yang kedua adalah hutangnya, baik kepada Allah atau kepada manusia. Ini diselesaikan dulu. Ya, diselesaikan dulu. Ya. Dan kemudian apa? Kemudian wasiatnya. Ya, wasiatnya. Ya, selama memenuhi syarat tidak sampai 1/3. Baru setelah itu dipikir warisan dibagi. Ya, jadi kadang kan orang kan langsung bagi waris. Ini belum tahu, belum coba dicari tahu dulu punya hutang enggak, ada wasiat enggak.
punya hutang pada Allah enggak? Ya. Maka ini perlu dicari tahu juga gitu ya. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung dibagi warisannya, tidak. Nah, termasuk yang perlu untuk dikeluarkan dari harta si mayit adalah hutang puasa. Ketika keluarga mayit nggak ada yang mau puasa, ya. Fa in lam yakun, karena tadi di hadisnya ya. Fa inna dainullah ya ahqqu an yuqta, ya. Hutang pada Allah lebih berhak untuk apa? Dibayar. Fa in lam yakun lahu mal jazal ikhraj anhu. Nah, bagaimana kalau sekarang dia mayit tidak meninggalkan harta atau hartanya tidak cukup, ya, tidak apa cukup digunakan untuk perawatan jenazahnya habis, ya, digunakan untuk perawatan jenazahnya apa habis, maka boleh orang lain, ya, orang lain bisa membayarkan atas nama si mayit, karena secara asal hutang boleh dibayarkan oleh orang lain, hutang boleh dibayarkan oleh orang lain, ya. Tapi seperti apa dalilnya? Apa artinya kota ada, ya, bahwasanya dalam satu hadis disebutkan bahwasanya ada seorang yang meninggal, dia punya hutang, ya, dia punya hutang 10 dinar atau berapa kalau nggak salah, nggak lupa. Kemudian apa? Kemudian apa namanya? Qadarullah, ini waktunya sudah habis ya. Ya, gimana ini waktunya sudah habis? Atau mungkin materi berikutnya bisa disinggung sama pemateri berikutnya gimana? Maaf ya, ini agak boleh saya dilanjutkan enggak, maaf aku. Lanjutkan tidak oh maaf. gitu ya. Coba percepat saja ya, persingkat saja ya. Ya mohon maaf. Nah, coba. Ya, jadi kembali ke, jadi boleh ya, tidak perlu menyebutkan dalil ya kalau gitu ya. Ya, dalil ini bisa teman-teman baca sendiri ya, insya Allah. Berikutnya sekarang, yang kedua, al-kabirul ajiz, orang yang sudah tua renta, wal marid alladzi la yurja bur'uh, dan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya lagi. Maka intinya gini, intinya ya, al-kabirul ajiz wal marid alladzi la yurja bur'uh, orang yang sudah tua renta atau orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya lagi, keduanya ini tidak ada kewajiban untuk puasa, maka boleh tidak berpuasa, boleh. Nah, namun gimana gantinya? Apakah diganti dengan qadha atau dengan fidyah? Maka di sini para fuqaha menyampaikan, orang yang tua renta atau sakit tidak mungkin sembuh, maka dia boleh tidak berpuasa dan punya hutang puasa dan diganti dengan fidyah saja. Fidyahnya apa? 1 mud bahan makanan pokok untuk setiap harinya. Maka kalau misalkan 30 hari ya tinggal dikalikan. 1 mud dikali 30 mud. Ya, kalau misalkan pakai 600 ya 600 kali 30 berapa kilo itu jatuhnya. Itu diberikan. Ya, diberikan. Tapi dalilnya apa? Di sini dalilnya wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Ya, ta'am miskin. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah al-hamil wal murdi. Ya, orang yang hamil dan juga orang yang menyusui, wanita menyusui. Maka kita sampaikan, wanita hamil dan wanita menyusui juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, berarti dia punya hutang. Baik, sebelum itu mungkin yang tadi dalilnya itu kan untuk al-kabirul ajiz. Sekarang pertanyaannya, mana dalilnya untuk al-marid alladzi la yurja bur'uh? Kita katakan dalilnya nggak ada dinas. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kias. Maka ini penting, bahwanya kias ini termasuk dalil, kadang dilalaikan oleh kita belajar itu, kita berbicara dalil. Dalil itu apa? Dalam sebagian kaum muslimin, dalil itu ya harus ada nasnya, harus ada teksnya dari hadis atau Quran. Kita katakan enggak, kita sampaikan dalil itu yang disepakati oleh para ulama, jumhur para ulama adalah apa? Quran, hadis, ijma, kias. Nah, kias ini kadang teranaktirikan gitu ya, nggak dianggap dalil. Padahal ini dalil, ya, dalil. Dalilnya apa? Kias kepada orang yang sudah tua renta. Kenapa? Karena orang yang sudah sakit tidak mungkin untuk sembuh, maka dia tidak memungkinkan lagi untuk qadha.
Tidak mungkin lagi untuk apa? Qadha. Seperti orang yang tua, renta, yang tidak mungkin lagi untuk qadha. Kan orang tua semakin tambah hari, kan semakin tua, bukan semakin muda. Nah, kalau hari ini saja nggak kuat untuk puasa, berat baginya puasa, apalagi hari besok. Demikian juga orang sakit. Ya. Karena dia juga tidak mungkin untuk qadha, maka tidak ada kewajiban. Tidak mungkin untuk puasa, maka tidak ada kewajiban qadha. Nah, sekarang yang ketiga adalah al-hamil wal murdi. Oh, wanita yang hamil dan menyusui. Maka wanita yang hamil dan menyusui kita katakan diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Berarti kalau kita katakan diperbolehkan, kalau dia tetap memaksakan diri untuk puasa juga boleh, nggak masalah. Nah, kalau dia memaksakan diri untuk puasa, maka tidak ada masalah di sini, dia berarti nggak punya utang. Bagaimana kalau dia tidak berpuasa? Berarti dia punya utang. Maka ini dia punya beberapa kondisi. Ya. Kondisi yang pertama, dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap dirinya sendiri. Khawatir terhadap dirinya sendiri. Ya. Baik dia hamil atau murdi. Maka ketika dia khawatir terhadap dirinya sendiri, yang diwajibkan hanya qadha saja. Yang diwajibkan hanya qadha saja. Baik. Ya. Dalilnya di situ bisa teman-teman cari ya. Bisa teman-teman baca sendiri lah dalil-dalilnya di situ ya. Kalau yang wajib baginya apa? Hanya qadha saja. Kondisi yang kedua, ketika dia tidak berpuasa, alasannya apa? Karena khawatir terhadap bayinya. Misalkan apa? Kalau saya tetap puasa, saya khawatir bayi saya kena mudorot, air asinya nggak keluar sehingga bayinya tidak bisa minum ASI, khawatir dapat mudorot, seterusnya. Ya, maka dalam kondisi kedua dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap bayinya atau janinnya, maka yang wajib bagi dia adalah yang pertama qadha plus fidyah. Satu harinya satu plus fidyah. Ya, kalau dalil naklinya secara nas di situ ada dalil naklinya, ya, ada nasnya. Ya, hadis riwayat Abu Dawud di situ. Ya. Kondisi yang ketiga sekarang, kalau misalkan digabungkan, dia tidak berpuasa, karena khawatir terhadap dirinya sendiri, plus juga khawatir terhadap bayinya. Kalau mengatakan maka yang wajib baginya hanya qadha saja. Nah, kenapa? Kok nggak dihitung ini bayinya? Karena dia sifatnya tabi, dia hanya mengikut saja. Ya. Dia hanya apa? Mengikut saja. Karena kulihat ini kondisi orang yang hamil dan juga murdi. Kemudian pembahasan terakhir ya. Pembahasan terakhir adalah kafarah. Apa kafarah itu? Kafarah itu adalah sebuah sebuah pembayaran yang harus dilakukan. Karena sebab dia jima di bulan Ramadan. Namun jima di bulan Ramadan yang mengharuskan kafarah ini ada beberapa syarat. Ya, ada beberapa syarat. Yang pertama itu adalah jima dalam artian dukhulul dzakar fil farj. Dia harus jima. Maka kalau dia tidak sampai ilaj, tidak sampai masuknya dzakar ke dalam farj, maka tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah. Meskipun sampai keluar air mani. Mohon maaf misalkan dengan oral ya, mohon maaf ya, misalkan dengan oral. Apakah dia membayar kafar? Tidak. Atau dengan biyadi halilatihi, dengan tangan pasangannya sampai keluar mani, maka kita tidak ada kafarah. Batal puasanya tapi nggak ada kafarah. Yang kedua, yang pertama harus jima. Yang kedua di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Maka kalau misalkan itu sebuah puasa wajib, namun di luar bulan Ramadan, bulan Ramadan, hatta qadha Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan, maka tidak ada kafarah. Yang ketiga, catatan yang ketiga, dilakukan jima itu di siang hari dalam artian dilakukan pada waktu wajib dia harus puasa. Ya, pada waktu wajib dia harus puasa. Nah, kalau misalkan jima itu dilakukan di malam hari, waktu yang sudah tidak ada kewajiban puasa, ya, maka tidak ada
kafarah. Yang keempat, catatan yang keempat, dia jima dalam kondisi sengaja. Dalam kondisi apa? Sengaja. Ya. Maka kalau misalkan dalam kondisi lupa, kemarin sudah kita singgung, maka tidak ada kewajiban kafarah. Secara asal juga tidak batal. Tidak ada kafarah. Catatan yang kelima, dia mengetahui keharaman jima. Dia mengetahui apa? Keharaman jima. Bukan kewajiban kafarah ya. Ya, bukan wajib, tapi dia mengetahui keharaman jima. Maka orang yang tidak tahu bahwanya jima itu haram di bulan Ramadan, maka tidak ada kafarah. Karena dia jahil, udzur bil jahl kan itu. Dia tidak tahu haram dan tidak tahu bahwanya itu adalah termasuk yang membatalkan puasanya. Ya. Baik. Nah, kemudian yang keenam, catatan yang keenam, jima yang harus ada kafarah ini adalah jima itu sebagai pembatal. Ya. Jima itu apa? Sebagai alasan pembatalan. Ya. Atau alasan tidak ada puasa di situ. Dalam bahasa yang lain, kalau dalam bahasa kitab ya, kaunul mujami athiman bijimai. Dia berdosa dengan jimanya. Itu bahasa fikihnya gitu. Tapi intinya saya coba lebih sederhanakan, intinya adalah jimanya itu ya menjadi apa? Menjadi alasan satu-satunya alasan dia tidak puasa. Ya, maka kalau misalkan jima itu tidak menjadi satu-satunya alasan, misalkan apa? Orang safar. Secara asal safar ini menjadi alasan oleh orang nggak puasa. Kemudian dia jima di jalan. Dia jima di jalan. Maka kita katakan dia batal puasanya jelas. Ya, dia batal puasanya jelas. Dan ketika itu ya karena batal ya nanti dia harus qadha. Nah, masalahnya dia bayar kafarah nggak? Kita katakan tidak. Kenapa? Secara asal orang yang safar boleh untuk dia puasa. Jadi jima di sini bukan menjadi satu-satunya alasan ketiadaan puasa. Ya. Baik, maka dengan 6 syarat ini, orang yang melakukan jima dengan catatan-catatannya tadi wajib membayar kafarah. Ya. Kemudian masalah berikutnya, kafarah itu siapa yang bayar? Kita tahu jima kan 2 unsur ya, laki-laki perempuan. Ya, taruhlah di sini suami istri. Apakah yang bayar dua-duanya atau salah satunya? Kita katakan yang bayar hanyalah suami saja. Istri tidak ada kewajiban untuk membayar kafarah. Kenapa? Karena dalam hadis yang masyhur ada orang yang datang kepada Nabi, kemudian menjelaskan saya sudah jima dengan istri saya di bulan Ramadan dan seterusnya, maka Nabi memerintahkan untuk membayar kafarah. Dan yang diperintahkan membayar kafarah adalah suaminya saja. Nabi tidak menyinggung sama sekali tentang istrinya. Maka di sini para fuqaha menyampaikan, ya, kalau begitu, misalkan itu adalah wajib, maka ini takhirul bayan, ya, mengakhirkan bayan, dan itu tidak boleh sebenarnya. Maka berarti memang yang wajib hanya si suami, tidak istri. Masalah berikutnya tentang kafarah ini. Berapa besaran kafarah? Maka kafarah ini, kafarah jima Ramadan, sifatnya ini adalah tertib, harus berurutan. Maka disebut di halaman 29 nih, mahil kafarah. Apa kafarahnya? Harus tertib. Tertib ini apa? Kalau tidak bisa mengerjakan urutan pertama, maka baru boleh mengerjakan urutan kedua. Ya, boleh mengerjakan urutan. Boleh mengerjakan urutan kedua. Ya, maka tidak boleh bisa mengerjakan urutan pertama, kemudian mengerjakan urutan berikutnya tidak boleh. Nah, apa saja urutannya? Yang pertama, dia membebaskan budak. Kalau tidak ada budak, seperti hari ini, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut. Ya. Dan para ulama menyampaikan, kalau sampai di tengah-tengah dia batalkan, maka dia harus mengulangi dari awal. Berpuasa 2 bulan. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, karena mungkin orang memiliki syahwat yang tinggi dan semacamnya, maka yang ketiga, ya, atau memiliki pekerjaan yang berat, ya, tidak bisa,
Baru yang ketiga yaitu apa? Memberikan bahan makanan pokok. Ya, bahan makanan pokok ini para ulama mempersyaratkan. Bahan makanan pokok ini syaratnya ya, syaratnya adalah harus 60 mud kepada 60 fakir miskin. Per fakir miskin dapat 1 mud. Dan syarat dan 60 fakir miskin itu adalah syarat. 60 fakir miskin adalah syarat. Maka kalau misalkan dia kumpulkan 60 mud, dia kasihkan pada 1 fakir miskin tidak cukup. Berbeda halnya dengan fidyah yang lain. Fidyah karena takhirul qadha atau fidyah karena hamil dan murdi, maka boleh dikumpulkan kemudian dikasih 1 orang boleh. Tapi kalau jima, kafarah jima, ini harus 60 orang fakir miskin. Ya. Kenapa? Karena hitungannya fidyah itu sudah 1 paket. Tapi kalau fidyah yang lain selain kafarah ini, itu hitungannya per hari. Ya, hitungannya apa? Per hari. Ya. Tapi bagaimana kalau nggak bisa sama sekali? Apakah gugur? Tidak. Terus bagaimana? Menjadi hutang ya bagi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu kalau dia ada kemudahan untuk diberikan rezeki, dia harus tetap bayar apapun itu. Kalau tidak ada ya nanti ditanggungjawabkan ya, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dan al-amru ilallahi Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf pada panitia dan juga teman sekalian yang agak sedikit molor gitu ya, mungkin penjelasan yang mohon maaf kalau misalkan agak bertele-tele yang mungkin ada hal yang tidak berfaedah gitu ya, mohon maaf, tapi kami kira itu ada faedahnya insyaallah. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Barangkali ada pertanyaan? Ada pertanyaan tadi ya. Mohon maaf, akhi. Pertanyaannya tadi ini nggak? Saya bacakan ya, Ustaz. Iya, siap. Pertanyaan pertama, ingin bertanya, kalau berzina di siang Ramadan yang membayar kafarat siapa? Baik. Kafarat tadi sudah kita jelaskan, yang membayar kafarat suaminya saja. Istri nggak ada kewajiban. Allah taala. Barakallahu Ustaz. Pertanyaan kedua, izin bertanya Ustaz, berkaitan dengan membayar fidyah menjadi berlipat ganda apabila tidak kunjung qada puasa beberapa Ramadan. Apakah itu harus berlipat atau ada pendapat lain? Jazakallahu khair. Ya, dia berlipat ganda. Dia berlipat ganda. Semakin dia takhir terus, ya, semakin dia takhir terus, maka ya berlipat ganda. Ya. Jadi seperti itu. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Allah taala a'lam. Sebentar, ada yang mengetik. Begitu. Ustaz, jika hanya ingat jumlah akumulasi yang harus diqadha, tapi lupa masing-masing pada tahun berapanya, bagaimana hitungan melipat ganda fidyahnya? Yang pertama dia berusaha untuk memperkirakan sendiri ya. Dia berusaha berijtihad di sini, jadi punya hak untuk ijtihad, memperkirakan berapa tahun kira-kira sudah dilalaikan hutang itu. Ya. Baik. Kalau misalkan tidak mampu atau benar-benar lupa gitu ya. Ya, wallahu taala alam, di sini sebagai bentuk kehati-hatian mungkin ya, sebagai bentuk kehati-hatian ya bisa dianggap saja sejak umur baliknya gitu. Sebagai bentuk kehati-hatian. Cuma makanya saya anjurkan sebaiknya diperkirakan, benar diperkirakan. Ya. Insyaallah itu lebih memudahkan ya, diperkirakan saja. Wallahu taala alam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Heri Rahmat. Bismillah, izin bertanya, perihal membayar fidyah tapi orang tersebut merupakan orang yang tidak mampu, gimana Ustaz? Bayar fidyah namun dia orang yang tidak mampu, maka ya menjadi hutang dia dengan Allah, atau ada orang lain yang dia membayarkan untuk orang yang wajib fidyah tadi. Ini juga tidak masalah gitu ya, juga tidak masalah.
Jadi bisa dia tetap jadi hutang dia dengan Allah, nanti kalau dia mampu dia bayar, atau mungkin ada orang lain yang membayarkan untuknya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin pertanyaan terakhir ya Ustaz. Ya. Dari Aziz bin Satria, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, untuk orang tua yang boleh cuma bayar fidyah itu dari umur berapa? Orang tua yang Untuk bayar orang tua fidyah. yang boleh cuma bayar fidyah itu dari umur berapa? Baik, Allah ta'ala alam, maka di sini kembali kepada urf masing-masing. Ya, karena umur itu tidak mempengaruhi fisik orang gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan orang tua di sini adalah orang tua renta, bukan hanya orang tua tapi fisiknya masih bagus. Bisa jadi ada orang yang umurnya 60 tahun masih bisa lari gitu. Bisa saja. Maka kita tidak lihat dari sisi umur apa, tapi dilihat dari sisi kemampuan dia untuk berpuasa. Kalau misalkan dia memang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa karena mungkin meskipun umurnya taruhlah 50 gitu ya, tapi dia sudah tidak mampu berpuasa. Maka ya dia tidak ada kewajiban untuk puasa. Tapi kalau misalkan dia umur 50 tahun atau 60 tahun tapi fisiknya masih luar biasa, masih bagus. Ya, rambutnya masih hitam, badannya masih keker, masih bisa lari-lari. Nah, ini masih bisa puasa, maka tetap wajib puasa gitu. Jadi tua di sini maknanya adalah tua yang renta. Yang renta itu maknanya adalah sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Jadi tidak melihat kepada umur, tapi melihat kepada apa? Kemampuan puasa. Wallahu ta'ala alam. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa di grup ya Ustaz nanti insyaallah. Oh iya. Nanti mungkin bisa antum kirimkan ke Ana Japri, bisa juga boleh. Nanti Ana jawab via voice note insyaallah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Mungkin sebagai penutup bisa pesan nasihat dari Ustaz setelah sekalian ditutup Ustaz. Baik, jadi teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah selesai materi hari ini dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, karena tidak ada yang lebih bernilai dalam kehidupan kita di dunia melebihi ilmu yang bermanfaat, ya, melebihi apa? Ilmu yang bermanfaat. Oleh karena kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ilmu yang bermanfaat, ya, termasuk ketika kita belajar fikih. Dan demikian ya mungkin yang bisa Ana sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurangnya, ada khilafnya, ada terselip kalimat-kalimat yang mungkin salah ucap, maka itu dari kelalaian dari kami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan dari saya demikian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.